Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Saya Yogi Septiandi, kami dari Program Studi Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Nah, hari ini dilakukan kepada saudara pemeriksaan psikologi yang biasa disebut sebagai psikotes, di mana sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah untuk seleksi pegawai. Jadi, kami harapkan ketersediaan saudara untuk bekerja secara optimal sehingga kami bisa membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang disajikan beraneka ragam. Ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semuanya akan kami jelaskan satu persatu sehingga saudara bisa mengerjakannya dengan baik. Yang terpenting, dengarkan baik-baik petunjuk yang diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja dan jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan sebelum Anda dipersilakan untuk mengerjakannya. Karena setelah tes dikerjakan, setiap pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu yang diberikan dibatasi, namun ada batas waktu yang tidak kami beritahukan terlebih dahulu kepada saudara, sehingga kami berharap saudara bisa bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap mengerjakan ketika aba-aba berhenti telah diberikan. Saudara, diperbolehkan menggunakan pulpen atau bolpen saudara. Tapi untuk tes tertentu, kami mengharuskan menggunakan pensil yang kami bagikan. Dan kemudian tidak diperkenankan menggunakan penggaris dan juga penghapus. Sampai saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak, mari kita mulai mengisi dengan lembar riwayat hidup. Baik, pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pulpen saudara, marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan yang berada di sebelah kanan atas lembar saudara, mengikuti contoh yang sudah ada di papan tulis. Dilanjut dengan mengisi tanggal pemeriksaan di tanggal 8 bulan Januari tahun 2025. Jika sudah, isilah nama lengkap saudara menggunakan huruf kapital dan tidak boleh menggunakan singkatan. Jadi apabila nama saudara Raden Pramono harus ditulis lengkap menggunakan kapital, seperti ini. Tidak boleh menggunakan singkatan seperti Raden P atau R Pramono. Jika ada gelar kesarjanaan, ditulis di belakang nama lengkap saudara, seperti ini. Silakan. Selanjutnya, boleh menggunakan huruf biasa, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Isilah tempat tanggal lahir saudara, tempat atau kota di mana saudara dilahirkan, dan tanggal, bulan, serta tahun lahir saudara. Selanjutnya, jenis kelamin. Coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Alamat, isilah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor telepon saudara jika ada. Dan jangan lupa cantumkan nomor kode pos pada alamat saudara. Jika sudah, selanjutnya nama ayah. Isilah nama ayah lengkap saudara menggunakan huruf kapital dan gelar kesarjanaan di belakang nama lengkap ayah saudara.
Jika ayah saudara telah meninggal dunia, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama lengkap saudara. Pekerjaan, isilah pekerjaan ayah saudara, misalnya seperti pensiunan PNS, pegawai Freeport, dan TNI Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, cukup tuliskan pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah. Jika sama dengan saudara, tulislah dengan idem saya. Jika beda, tulislah alamat lengkap ayah saudara, meliputi kode nomor pos ayah saudara, dan nomor telepon ayah saudara. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, tulislah dengan nama kecil ibu saudara, bukan nyonya yang mengikuti nama ayah, seperti Nyonya Hartono, Nyonya Santoso, dan lain sebagainya. Jika ibu saudara telah meninggal dunia, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama lengkap ibu saudara. Tulislah pekerjaan ibu jika bekerja, jika tidak bekerja, cukup tuliskan ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tulislah cukup dengan idem saya. Jika sama dengan alamat ayah, cukup tuliskan dengan idem ayah. Jika beda, tulislah alamat lengkap ibu beserta nomor kode pos dan juga nomor teleponnya jika ada. Apabila ibu saudara telah meninggal dunia, dicoret saja bagian alamatnya. Marilah kita mulai kembali. Di bawah garis ini terdapat beberapa judul yang berbeda-beda. Yang pertama, pendidikan. Di sini tercetak beberapa kolom-kolom seperti nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, isilah nama sekolah saudara dengan contoh SDN Gintung Kerta 1, lalu tempat atau lokasinya di mana, serta tahun lulusnya tahun berapa. Silakan. Sejajar dengan SMP, isilah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SMA, tulislah nama sekolah SMA saudara, tempat atau lokasinya di mana, tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama sekolah, tulislah nama universitas atau akademis atau sekolah tinggi saudara. Misalnya, Universitas Buana Perjuangan. Lalu pada kolom bagian, fakultas dan jurusan diisi. Dan kolom tahun serta tahun lulus sama seperti tadi. Jika saudara belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Selanjutnya, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya misalnya kursus bahasa Inggris, kursus public speaking, dan lain sebagainya. Tempat kursus yaitu kota atau tempat di mana kursus tersebut diselenggarakan. Lalu lamanya berapa bulan, atau pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Untuk instansinya, instansi penyelenggaranya seperti apa? Apakah Triad, IF,
les atau privat, dan lain sebagainya. Jika saudara belum pernah mengikuti kursus, harap dicoret saja semuanya seperti ini. Tiga, pengalaman kerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang menurut saudara penting. Tulislah macam pekerjaan, nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, dan lamanya kerja berapa bulan, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap dicoret saja semuanya. Sudah? Jika sudah, isi yang nomor 4. Kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah atau kampus. Misalnya Pramuka, Karang Taruna, organisasi pecinta alam, dan lain sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai kepengurusan, seperti pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara seperti apa, lamanya berapa bulan, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Pada bagian olahraga terdapat pasif dan aktif. Pasif yaitu olahraga yang dulu Anda pernah tekuni tapi sekarang tidak. Sedangkan olahraga yang aktif adalah olahraga yang sampai saat ini Anda tekuni. Nanti ditulis pada bagian olahraga, jenis olahraga apa yang Anda tekuni, lalu dalam kurung diisikan pasif atau aktif. Selanjutnya pada bagian kesenian, silakan Anda isi sama dengan nomor 5. Silakan saudara isi. Lanjutkan pada bagian kegemaran atau hobi. Kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang Anda lakukan di waktu luang. Misalkan memasak, berkebun, mengumpulkan barang elektronik, perangko, atau lainnya. Silakan diisi. Pada bagian cita-cita, silakan saudara isi dengan cita-cita yang konkret. Misalnya menjadi dokter, insinyur, tentara, dan sebagainya. Jangan isi dengan cita-cita yang tidak konkret, misalnya menjadi warga negara yang bijaksana, menjadi ibu atau bapak yang bijaksana. Karena cita-cita tersebut merupakan suatu hal yang kabur dan terlalu umum. Pada bagian berikutnya, isilah urutan dalam keluarga, misal anak ke-1, kedua, atau keberapa. Yang terpenting adalah saudara kandung. Kalau saudara anak pertama, maka kolom kakak dicoret semua, seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Lalu mulailah mengisi pada jenis kelamin. L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Lalu dilanjutkan dengan pekerjaan atau sekolah. Jika adik saudara masih sekolah, tolong isikan sekolah di mana dan semester berapa. Jika bekerja, tolong isikan pekerjaannya apa. Dimulai dari adik paling besar sampai ke paling kecil. Jika saudara merupakan anak ketiga, maka kolom kakak perlu diisi. Dari mulai kakak pertama, kakak kedua, lalu Anda. Seperti kolom adik. Dan jika pernah mengalami sakit keras, mohon isikan apa penyakit tersebut, bila mana hanya isikan tahunnya saja, lalu apa akibat dari penyakit tersebut, misalkan baik secara fisik maupun dari psikis. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Mohon alat tulisnya disimpan, lalu telitilah kembali lembar riwayat hidup yang sudah diisikan. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup pada sisi yang kosong. Sekarang, kita akan memulai pada pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.
Kepada saudara telah dibagikan selembar kertas kosong. Ambillah kertas tersebut, kemudian isilah dengan hal-hal yang ada di papan tulis. Yang pertama ada nomor, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, lalu jenis kelamin, dan yang terakhir adalah tanggal pemeriksaan. Nomor diisi dengan nomor pemeriksaan saudara, kemudian nama diisi dengan nama lengkap saudara, tanggal lahir diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin diisi dengan cara melingkari huruf L atau P sesuai dengan jenis kelamin saudara. Dan yang terakhir, tanggal pemeriksaan diisi sesuai dengan tanggal pada hari ini, yaitu 8 Januari 2025. Jika sudah selesai, silahkan letakkan alat tulis saudara, kemudian perhatikan ke depan. Sekarang balikkanlah kertas saudara seperti demikian. Nah, maka saudara akan menghadapi halaman yang kosong. Perhatikanlah bahwa halaman yang kosong tersebut sepenuhnya adalah milik saudara. Tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar sebuah pohon kayu. Yang bukan termasuk pohon kayu adalah jenis rumput. Rumput bukan termasuk jenis kayu, jadi jangan digambar. Yang kedua adalah jenis pisang. Pisang bukan termasuk pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang ketiga, jenis bambu bukan merupakan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang keempat, jenis kelapa. Pohon kelapa bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang terakhir adalah jenis cemara dan kapuk, yang juga bukan merupakan pohon kayu, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris. Gunakanlah pensil yang telah kami bagikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, silahkan. Apakah boleh menggambar pohon di alam? Jangan, silahkan menggambar yang lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, silahkan. Apakah boleh menggambar lebih dari satu pohon? Terserah. Berhenti. Baiklah, silahkan beri nama pohon di bagian bawah pohon yang telah saudara gambar atau di bagian mana saja yang kosong. Jika telah selesai, silahkan letakkan pensil saudara. Sekarang letakkan kertas yang sudah bergambar pohon di bagian meja yang kosong. Sekian pemeriksaan psikologi yang kita jalani hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang sudah saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan datang.